Aries yang mencintai kebebasan ini juga memiliki sisi kekanak-kanakan di dalam dirinya. Sebenarnya cinta bagi mereka bisa dibilang seperti teka-teki. Mari kita bahas baik untuk perempuan maupun laki-lakinya, karena gairah, dinamisme, dan keinginan untuk selalu aktif di dalam diri mereka membuat mereka menginginkan pasangannya juga seperti dirinya. Lalu, apakah kita harus takut setelah mendengar hal ini? Jadi ketika kita jatuh cinta pada Aries, apakah kita harus mundur selangkah? Sebaliknya, Aries adalah zodiak yang akan melangkah 10 langkah kepada siapapun yang mendekatinya 1 langkah. Ia akan menunjukkan cintanya dengan menikmati setiap momen, menonjolkan sisi petualangnya, dan berusaha membahagiakan pasangannya dengan cara terbaik. Namun, jika kita melihat kehidupan cinta Aries, ada satu sifat yang perlu kita kritik, yaitu kemarahannya yang tiba-tiba. Sifat kekanak-kanakannya kadang membuatnya memendam perasaan. Tiba-tiba saja ia bisa meledak pada orang yang dicintainya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Tapi jika Anda mencari pasangan yang petualang, menyenangkan, dan setiap hari hadir dengan energi yang berbeda, Anda sebaiknya memilih Aries. Jangan pernah meninggalkannya sendirian. Usahakan selalu ada di sisinya dalam dunia kerja. Memang pria Aries biasanya tidak ingin mencampurkan urusan pekerjaan ke dalam urusan cinta. Dia akan menyembunyikannya, akan merahasiakannya. Cobalah dekati dia dan tanyakan, "Kenapa hari ini kamu terlihat sedih?" Mungkin jika Anda mencoba menghiburnya, Anda bisa memahami dunia misterius dan polosnya dengan lebih baik. Saya ingin menyampaikan secara singkat kepada para Aries dan mereka yang memiliki Aries sebagai asendan. Begitu Anda menemukan seorang Aries, pastikan untuk selalu berada di sisinya, memotivasinya saat ia sedang sedih, tanpa membiarkan semangatnya padam, dan dengan begitu Anda akan mendapatkan pasangan yang setia. Zodiak Taurus yang dikuasai oleh Venus biasanya dikenal karena keseriusannya. Di dunia kerja, Taurus adalah zodiak yang sabar, rajin, dan menghargai kemanusiaan. Namun tiba-tiba bisa berubah menjadi seorang ksatria di dunia percintaan. Namun, terutama untuk pria Taurus, membuat mereka mengatakan, "Aku mencintaimu," sangatlah sulit dan berat. Padahal, apakah benar-benar sesulit itu membuat pasanganmu mengatakan, "Aku mencintaimu"? Namun seiring waktu, saat dia mengatakan "aku mencintaimu", itu akan membuktikan bahwa dia adalah calon suami yang layak untukmu. Sekarang kita bahas wanitanya. Benar-benar seperti induk burung. Dia peduli dengan urusan rumah tangga dan sangat berkorban untuk keluarganya. Terutama dalam membesarkan, mengembangkan, dan membawa anak-anak ke tempat yang lebih baik, mereka adalah wanita yang sangat gigih dan anggun. Jadi singkatnya, mari kita katakan ini. Para pecinta Taurus, baik pria maupun wanita, benar-benar adalah calon pasangan ideal untuk Anda. Namun, ada satu sisi dari mereka yang perlu saya kritik. Mereka sangat serius, dan meskipun mereka memiliki selera humor yang berkembang, baik dalam berinteraksi dengan anak-anak maupun pasangan mereka, terkadang mereka bisa tiba-tiba menjadi sangat serius dan tidak ingin keluar dari pola klasik. Mereka juga bisa menunjukkan sikap seperti, "Kamu juga harus seperti aku" kepada pasangannya. Namun di sini, dengan saling pengertian, menurut saya kebahagiaan dalam cinta akan lebih pasti, lebih indah, dan kalian akan tahu bagaimana saling mendengarkan. Seorang pria Taurus, terutama pria, adalah tipe pria yang selalu ingin mengucapkan kata terakhir. Ketika Anda telah menemukan dunia batinnya, ketika Anda melihat bahwa ia membalut Anda dengan dunia penuh kasih sayangnya, dan yang terpenting, Anda akan bertemu dengan sosok pria yang tidak pernah berselingkuh. Jika dia benar-benar mencintai Anda, jika dia benar-benar terikat pada Anda. Sejujurnya, sepanjang karier saya sering menemukan bahwa baik pria maupun wanita Taurus membuat pasangannya bahagia dalam cinta. Para Taurus yang terkasih, semoga kalian semua mendapatkan cinta yang bahagia. Zodiak Gemini yang ceria juga akan memancarkan sisi menyenangkan dan penuh keceriaan itu kepada orang yang dicintainya di dunia asmara. Namun Gemini suka menjadi pusat perhatian dan sangat penasaran.
Terutama jika Anda jatuh cinta pada wanita Gemini, jika dia adalah pasangan Anda, tolong ponsel Anda selalu siap, saya di sini. Jadi, bahkan dengan pesan singkat sekalipun, beritahu dia untuk menghilangkan rasa penasarannya, pemirsa yang terhormat. Karena wanita Gemini hanya ingin dicari dan dicintai, dia akan mencintai Anda tanpa pamrih. Sekarang ada sebuah anggapan di masyarakat, Kak, kami para astrolog sering sekali mendengar hal ini. Aduh, kamu Gemini ya? Langsung saja menarik diri ke pojok seperti itu. Sebenarnya ini adalah anggapan yang salah. Karena zodiak Gemini sering berjuang dengan keraguan-raguan, dan karena merupakan zodiak yang penuh perjuangan, terkadang kebingungan konsep dan suasana hatinya ini akan tercermin pada orang lain. Ya, memang ini zodiak yang agak sulit. Sebenarnya kita perlu menerima ini, karena ia merupakan salah satu zodiak yang penuh teka-teki. Itu sungguh teka-teki, terutama dalam cinta. Namun, pria Gemini memiliki dunianya sendiri yang unik. Anda harus menemukannya. Anda harus mengikuti aturan tersebut. Wanita Gemini sedikit lebih fleksibel dalam hal ini. Jadi, siapapun yang mencintai pria Gemini harus benar-benar mengikuti ritme dalam dunia batinnya bersamanya. Dia suka bersenang-senang, suka hiburan, suka jalan-jalan, suka bertemu orang baru. Bisa Anda bayangkan? Seseorang yang jatuh cinta pada Gemini sebaiknya memilih kesendirian. Menurut saya ini sangat sulit. Karena itu, meskipun sulit, menurut saya cinta dengan Gemini layak untuk dicoba. Sekarang giliran zodiak Cancer, zodiak yang bisa membuatmu merasakan lagu Kendimi Senden Alamiorum. Seperti yang bisa kamu alami di Cancer. Zodiak yang ceria, penuh semangat, matanya ikut tersenyum saat tertawa, dan dipimpin oleh planet Venus yang kita yakini mewakili cinta dari keluarga unsur air. Cancer adalah zodiak yang penuh cinta dan emosi dalam urusan asmara. Dalam urutan zodiak, Cancer adalah zodiak air kedua. Di urutan pertama ada Pisces, dan di urutan kedua ada Cancer. Namun zodiak Cancer ini agak seperti teka-teki. Kadang-kadang saat membicarakan cinta, saya mencoba menjelaskan tentang zodiak-zodiak yang seperti teka-teki ini. Sayangnya, ada satu sifat dari para pecinta Cancer yang mungkin akan membuatmu terkejut. Dia akan meninggalkanmu tanpa suara, karena aku sudah memberitahumu lewat tindakanku. Maksudnya, saat menjalani hubungan, aku sudah mencoba menjelaskannya, tapi kamu tidak mengerti. Suatu hari, tiba-tiba saja, si Cancer yang sedang jatuh cinta itu menghilang begitu saja. Dalam situasi seperti ini, mungkin orang-orang akan mencoba memperbaiki kekurangan mereka saat ingin kembali. Namun, jika Cancer sudah mengambil keputusan, saat kembali nanti kamu mungkin tidak akan merasakan hal yang sama lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begitu kita menemukan pria atau wanita dari zodiak yang penuh cinta, sensitif, dan emosional ini, kita harus berusaha memahami setiap sisi dirinya, agar kita tidak kehilangannya dan tidak harus menghadapi perpisahan. Karena mereka pergi tanpa memberitahu, lalu setelah itu mereka menulis pesan kepada saya. Mereka bilang, oh dia sudah lebih dulu ngambek guru, kami bahkan tidak tahu, tapi Cancer sudah benar-benar pergi. Mari kita perhatikan hal ini. Cancer benar-benar mencintai seseorang sampai bisa membuat orang itu melayang karena bahagia. Mereka benar-benar sangat mencintai. Sama seperti zodiak Pisces, mereka akan memeluk pasangannya dengan penuh pengorbanan tanpa mengharapkan balasan, namun sesekali mereka akan mengeluarkan kapitnya, menutup diri ke dalam dunia mereka ketika merasa tidak aman, atau ketika ada orang kedua atau ketiga yang masuk ke dalam hidup mereka. Pada saat-saat seperti itu, Anda harus tetap berada di sisi mereka dan menemukan cara untuk mengenali cinta Anda. Kamu berada dalam kehidupan cinta zodiak pemimpin dari keluarga api, sang raja, dan ratu hutan, Leo. Seperti yang kamu lihat di film dokumenter, singa jantan yang protektif dalam kehidupan nyata pun pria Leo adalah pelindung dalam kehidupan manusia. Namun mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian. Jika Anda jatuh cinta pada pria Leo, dia harus selalu menjadi pusat kehidupan Anda. Jika tidak, dia akan cemburu pada Anda, bertindak tak terduga, dan membuatnya terlihat jelas. Sekarang mari kita bahas wanita Leo.
Mereka juga sangat flamboyan dalam kehidupan cinta mereka. Cantik, karena dia adalah seekor singa betina, dia juga merupakan istri sang pemimpin seekor singa betina. Seperti yang Anda tahu, singa betina selalu melindungi anak-anaknya karena kepemimpinannya. Dan di sisi lain juga berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan makanan mereka. Demikian pula wanita Leo juga ingin mengambil peran di dunia kerja bersama pasangannya. Seorang kekasih yang tertutup akan membuat wanita Leo frustasi. Dia harus menceritakan pekerjaannya, kehidupan pribadinya. Dia harus berbagi segalanya dengannya. Karena zodiak Leo itu suka memiliki, ceria, menghibur, tapi juga sangat suka menonjolkan dirinya. Terutama pada para wanitanya. Nah, para pria yang mencintai wanita Leo akan berusaha menunjukkan seolah-olah kata terakhir tetap ada pada mereka. Bisa dibilang mereka memang tidak punya pilihan lain. Mari kita lihat ini dengan pendekatan yang humoris. Singkatnya, saya pribadi kurang begitu menyukai pasangan berzodiak Leo. Mereka memiliki semua sifat aktif dari keluarga elemen api. Namun, ada satu hal yang harus saya kritik dari mereka, karena mereka mencari orang cerdas dan berpendirian kuat terhadap kenyataan. Bukan hanya cantik, kriteria mereka untuk menikah agak tinggi dan butuh waktu lama bagi mereka untuk berkata ya pada pernikahan. Kehidupan cinta yang bahagia untuk semua Leo. Sekarang saatnya bagi zodiak yang mencari keamanan dalam cinta, Virgo. Baik Virgo, mereka yang berzodiak Virgo, maupun mereka yang berzodiak Virgo, tentu saja harus mendengarkan saya bersama-sama. Mereka tentu saja harus menemukan mitra yang benar-benar membumi. Mereka bukan zodiak yang hanya mengejar cinta dan romansa. Orang yang mereka pilih harus tahu bagaimana berbagi segalanya dengan mereka dalam hidup, berbagi semua tanggung jawab. Mereka harus selalu mendukung di segala hal. Namun, wanita Virgo akan mengikuti Anda seperti seorang detektif dan sebagai pengamat yang sangat baik para pria. Anda harus berusaha berada di sisi mereka tanpa menyembunyikan apapun, terutama tanpa berbohong, dan lulus ujian mereka dengan benar. Pria Virgo juga ketika mereka jatuh cinta akan menjadi pria yang sangat dermawan, setia, dan mencintai hingga membuat Anda melayang. Oleh karena itu, saya sangat mengagumi para Virgo yang penuh perhatian terhadap detail, selalu mencari kesempurnaan, namun juga penuh cinta dan kasih sayang dalam hal cinta. Dan sepanjang karir saya telah mengamati bahwa pasangan Virgo, ketika mereka menginginkannya dalam pernikahan mereka tidak hanya bertahan sampai hari Minggu, tetapi sampai akhir. Sekarang giliran zodiak Libra yang bisa kita sebut pria dan wanita salon. Mereka suka berpakaian rapi, harmonis, pengertian, dan bukan tipe zodiak yang menilai orang berdasarkan posisi atau kondisi keuangan mereka, terutama dalam cinta. Yang penting orang di hadapannya jujur dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meski dengan semua ketulusan dan niat baiknya, jika pasangannya tetap mengulangi kesalahan, Libra akan tiba-tiba menarik diri dari cinta itu. Dan dia akan menarik diri dengan cara yang tegas dan pasti. Bahkan jika Anda memohon, ketika Libra menyadari Anda bersikeras dalam kesalahan, ia tidak akan ingin kembali. Terutama wanita Libra, mereka adalah tipe yang akan menjalankan keputusan yang sudah diambil. Pria bisa bersikap sedikit lebih fleksibel, sedikit lebih toleran. Tapi apapun yang terjadi, untuk pria dan wanita Libra yang menjadi pasangan, saya ingin mengatakan ini kepada pasangan yang sedang menjalin hubungan. Bersikaplah jujur kepada mereka dan dengarkan peringatan mereka benar-benar dan tanpa ragu. Ketika mereka berkata, kamu harus memperbaiki perilakumu ini, percayalah bahwa ada sesuatu yang masuk akal di baliknya, karena timbangan keadilan mereka bekerja dengan sangat baik sehingga mereka bisa memahami kesalahan Anda dan berusaha demi kebaikan Anda. Tentu saja hal ini bisa membuat mereka menjadi pasangan yang agak menantang, tapi Libra benar-benar zodiak yang bisa membuat Anda bahagia. Inilah saatnya bagi zodiak yang penuh gairah dan energik yang berbicara melalui matanya. Pasangan Scorpio. Sahabat-sahabatku, Scorpio adalah salah satu zodiak yang paling saya kagumi dan mampu menyelesaikan pekerjaan di dunia bisnis. Ya, sama halnya dengan cinta.
Menurut saya, menikahkan pria atau wanita Scorpio melalui perjodohan seperti yang dulu sering dilakukan di masyarakat kita adalah sebuah kesalahan. Karena orang-orang Scorpio harus benar-benar membuat pilihan mereka sendiri. Mereka memiliki kepribadian yang khas, penuh gairah, ambisi, dan ambisi yang bermanfaat. Mereka akan memperhatikan agar orang yang menemani mereka di dunia ini memiliki karakter yang sesuai. Pasangannya mungkin berada di bawah mereka, mungkin juga secara materi lebih rendah, tapi mereka akan berusaha memperbaikinya. Khususnya untuk pria Scorpio, mereka akan memilih pasangan yang mau mendengarkan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang berzodiak Scorpio umumnya berkecimpung dalam bidang keadilan atau urusan hukum. Tampaknya mereka memilih menjadi pengacara atau naik ke posisi manajerial seperti CEO. Ada juga Scorpio yang sukses di dunia bisnis. Oleh karena itu, pasangan Scorpio tidak akan bertindak ceroboh. Ketika Anda menemukan pasangan Scorpio, hargailah mereka karena tatapan matanya yang dalam dan penuh perasaan selalu mengamati Anda, terus-menerus menguji dan menilai apakah Anda cukup layak untuk menikah dengannya. Terakhir, saya ingin mengatakan hal ini. Di antara mereka yang menulis kepada saya, ada yang berkata, "Guru, zodiak Scorpio itu benar-benar menguras tenaga." Sekarang saya melihat mengapa mereka mengatakan itu. Saya perhatikan bahwa dalam beberapa hal yang obsesif, mereka ingin memaksakan standar mereka kepada orang lain. Artinya, mereka punya obsesi. Dalam hal itu saya mengkritik mereka. Saya tidak setuju dengan hal ini. Mereka bukanlah penguras tenaga, tapi kita harus berusaha menjaga keseimbangan dengan baik, mendengarkan mereka juga, dan mencoba menemukan keputusan bersama. Zodiak Sagittarius adalah milik orang-orang yang berhati baik. Bagaimana Sagittarius dalam urusan cinta? Sama seperti yang baru saja saya katakan tentang Libra, Sagittarius juga merupakan zodiak yang suka tampil modis. Namun, mereka juga jujur, kadang bisa menjadi dominan, selalu ingin mengatakan yang benar, dan tidak ada yang bisa membelokkan mereka dari jalan yang mereka yakini. Karena sifat seperti ini, kadang-kadang mereka bisa berselisih dengan pasangannya, terjadi perdebatan kecil yang manis, namun agak tegas. Hal ini tidak membuat mereka menjadi kekasih yang sulit, justru akan menghibur dan menyenangkan Anda. Dengan energinya, mereka akan selalu ada di sisi Anda. Terutama pria Sagittarius sangat suka bepergian, mengenal tempat baru, berbicara, dan bergaul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mereka akan memilih pasangan yang juga suka bersenang-senang seperti diri mereka sendiri. Sedangkan untuk wanita Sagittarius, mereka sangat sabar dan bisa dibilang tipe wanita yang akan bertahan dengan pria pilihannya sampai akhir. Pengecualian memang selalu ada, tapi sungguh, berdasarkan penelitian saya, para pemirsa, saya melihat bahwa pernikahan Sagittarius jarang berakhir dan biasanya bertahan sampai akhir. Mereka memikirkan anak-anak mereka dan sangat baik dalam menimbang serta menilai situasi yang mereka hadapi. Adil, penuh kasih, ceria, energik, tapi juga blak-blakan. Karena zodiak ini kadang suka mengucapkan kata terakhir di awal. Jadi bersiaplah untuk perdebatan kecil-kecilan. Setelah itu, nikmatilah indahnya cinta ini. Awalnya tampak jauh, tetapi semakin Anda mengenalnya, semakin Anda menyukainya. Zodiak apakah ini? Capricorn tentu saja. Pasangan Capricorn tidak akan membiarkan Anda menemukan diri mereka sendiri dengan segera. Karena mereka adalah tanda-tanda yang mencari keamanan. Zodiak yang mencari idealisme. Bukan hanya zodiak yang mementingkan kecantikan luar, mereka juga harus yakin apakah pria atau wanita ini bisa berbagi rumah yang sama denganku, apakah dia bisa menemani aku dalam perjalanan takdir ini. Mereka harus benar-benar yakin akan hal itu. Mereka akan menyeleksi Anda, meneliti Anda, dan mengamati Anda dengan sangat hati-hati. Namun, terkadang pada pria Capricorn, saya mendengar mereka berkata, "Ya, inilah wanita yang akan saya nikahi saat pertama kali melihatnya." Saya sangat sering mengamati hal ini pada klien-klien saya. Artinya mereka percaya pada naluri mereka yang tepat dan dapat diandalkan atau pada pengalaman mereka dalam mengenal orang. Baik pria maupun wanita Capricorn tidak mudah mengatakan ya untuk pernikahan, omong-omong, pemirsa yang terhormat. Tentu saja apa yang kami jelaskan ini berlaku baik untuk mereka yang berzodiak Capricorn maupun yang memiliki ascendant Capricorn. Saya juga sudah mencoba menekankan hal ini di video-video lain. Jadi, mohon tonton videonya dengan pemahaman tersebut.
Ya, memang agak sulit. Tapi jika Anda menginginkan pasangan yang sangat idealis, benar-benar memiliki rasa aman yang cukup untuk mempertahankan keluarga dan memiliki keteguhan, jangan menyerah mengejar orang-orang yang sulit ini. Pada akhirnya, Anda akan meraih kemenangan dan menemukan kebahagiaan. Kini giliran zodiak yang menjadikan lagu kebebasan, nyanyian kebebasan sebagai slogannya. Kita sedang membicarakan tentang zodiak Aquarius, pemirsa yang budiman. Seperti badai, Aquarius bisa menimbulkan badai saat sedang jatuh cinta, namun di saat tenang, Anda akan melihatnya seolah-olah sedang beristirahat di teluk yang damai. Saya berbicara baik untuk pria maupun wanita Aquarius. Mereka menyukai orang-orang yang tidak biasa dan memiliki perasaan khusus terhadap orang-orang yang membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri mereka. Dua pria Aquarius dan wanita Aquarius yang memilih orang-orang yang benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu mereka dan membuat mereka tertarik adalah pasangan yang menantang bagi Anda. Perlu untuk menekankan hal ini. Sekali lagi, kita berhadapan dengan pasangan yang seperti teka-teki, tapi mencintai Aquarius itu sangat indah. Aquarius yang benar-benar memberikan cintanya akan menunjukkan dirinya kepada Anda dengan cara yang penuh warna, struktur demokratis di dalam dirinya, keterikatan pada kebebasan, dan sifat inovatifnya juga akan tercermin pada Anda. Hanya saja, karena hasrat Aquarius terhadap kebebasan, jangan sampai terlalu menekan atau terlalu cemburu. Jika ia menyadari hal ini dan mulai merasa tertekan, perhatiannya pada Anda akan terpecah dan konsentrasinya akan terganggu. Lalu seperti badai, ia tiba-tiba datang dan pergi. Tahu-tahu Anda akan melihat pasangan Aquarius Anda sudah pergi. Pemirsa yang terhormat, Aquarius memang zodiak yang menarik dan menyenangkan, tapi dalam urusan cinta, mereka agak sulit. Apakah Anda ingin bertemu pasangan yang merupakan perwujudan cinta? Jadi pilihlah pria dan wanita Piscis. Zodiak yang romantis, seperti pelaut, penuh kasih sayang tetapi bermaksud baik. Itulah sebabnya mereka sering menemui kesalahan dalam percintaan. Tentu saja mereka memperoleh pengalaman. Seperti ikan yang berenang di laut yang sama, ada kemungkinan mereka berkelana di lautan cinta lalu terdampar di pantai. Sangat besar kemungkinannya. Tentu saja asalkan mereka tidak menjauh dari laut. Karena dunia imajinasi mereka, dunia yang kaya dan dunia yang produktif sebenarnya dipelihara oleh cinta. Biasanya mereka memiliki sifat artistik, kecerdasan praktis, dan kreativitas yang membuat mereka mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Seorang kekasih seperti ini akan memberikan lebih banyak cinta kepada pasangannya setiap hari, akan memberikan kejutan-kejutan yang lebih indah, tetapi kadang-kadang cintanya bisa membuat pasangannya merasa tertekan. Mungkin kritik terbesar saya terhadap zodiak Piscis adalah soal ini. Jangan terlalu menempatkan orang yang kamu cintai di pusat hidupmu. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman besar dan kemudian kekecewaan. Kalian, apapun yang terjadi, teruslah melangkah dengan mempertimbangkan segala kemungkinan bersama orang-orang yang kalian temui dan jalani petualangan cinta agar tidak terlalu terikat. Karena kekecewaan yang berlebihan biasanya membawa kelelahan para Piscis yang terkasih. Kalian memang kekasih yang luar biasa, tapi orang di hadapan kalian juga harus tahu bagaimana menghargai itu. Semoga semua zodiak Piscis bertemu dengan pasangan yang menghargai mereka dan benar-benar berharga bagi diri mereka sendiri. Vigen Meltemi. Vigen yang terhormat, Anda adalah pengikut saya yang sangat setia. Saya melihat komentar Anda sepanjang waktu. Pertama-tama, terima kasih banyak. Dikatakan bahwa cinta antara seorang Piscis dan seorang Leo sangat sulit. Terus terang saya khawatir kehilangan kekasih Leo saya karena saya sangat mencintainya. Ngomong-ngomong, kita berdua memiliki tanda ascendant yang sama. Jadi seperti halnya tanda kelahiran kita, tanda naik kita adalah Piscis dan Leo. Dan ada tanda senyum Vigen sayang. Ya sungguh menarik bahwa ascendantnya juga memiliki tanda yang sama.
Saya menunggu jawaban Anda dalam video dengan rasa ingin tahu. Vegan Meltemi. Mari kita mulai menjawab Vegan Meltemi sekarang juga. Kombinasi Pisces dan Leo bukanlah pasangan yang terlalu direkomendasikan dalam astrologi. Mari kita mulai dengan menyampaikan hal itu terlebih dahulu. Di sebagian besar literatur astrologi, ini disebut sebagai hubungan yang menantang. Api dan air bersatu. Selain itu, Leo adalah kekasih yang paling energik, impulsif, dan gesit. Jadi, di satu sisi ada Pisces yang penuh emosi dan merindukan kasih sayang, wanita Pisces dengan seluruh pesonanya yang khas. Di sisi lain ada pria Leo yang romantis, keras kepala, dan seperti ksatria tersembunyi dengan energi tarikannya yang unik. Vegan yang terhormat, meskipun sering dikatakan bahwa cinta antara Pisces dan Leo itu sulit dan pernikahan mereka tidak bisa bertahan, jika cinta di antara mereka sangat besar dan ikatan mereka sangat kuat, hubungan ini tetap bisa berlanjut. Hubungan seperti ini sangat melelahkan bagi seseorang. Jujur saja, bahkan ketika saya memikirkannya saja, saya sudah merasa lelah. Yang lebih menarik lagi, ascendant kalian berdua juga Pisces dan Leo. Ini benar-benar merupakan hubungan antara Leo dan Pisces. Pada pandangan pertama ada tarikan energi yang sangat besar. Tapi setelah itu muncul rangkaian masalah yang mungkin terjadi. Pria Leo sangat membenci tekanan dan pembatasan vegan. Sementara itu wanita Pisces bisa saja agak berlebihan dalam hal memiliki dan menetapkan batas-batasnya. Dia sangat mencintai dan memberikan kasih sayangnya begitu besar hingga dia ingin pasangannya selalu menghubunginya setiap saat. Jadi sejujurnya, kadang-kadang kita harus siap untuk menghadapi perdebatan. Namun, meskipun semua itu, jika memang ada cinta yang manis dan sejati di antara kalian, jika kalian benar-benar saling mencintai dan siap menghadapi krisis semacam ini, kenapa tidak? Saya ingin mengatakan bahwa itu mungkin. Jadi, ini bukan salah satu hubungan yang saya beri 5 bintang Vegan Meltemi. Saya harus menekankan hal ini secara khusus. Namun, jika kamu memang mencintainya, saya ingin mengatakan lanjutkan saja. Tapi, percayalah bahkan memikirkannya saja sudah sangat melelahkan saya, Vegan Meltemi yang terhormat. Anda bertanya, zodiak mana yang lebih rentan terhadap depresi? Meskipun ini adalah topik program lain, saya ingin menyentuhnya sebentar di sini. Banteng! Zodiak keluarga toprak adalah Taurus, jujur, dapat diandalkan, tahu bagaimana bersikap serius, dan tahu bagaimana memiliki selera humor yang baik. Mengapa Taurus? Dia mencintai orang. Ini adalah tanda humanis. Cancer dari keluarga air dan Libra yang saat mencoba menyeimbangkan orang lain justru menggoyahkan keseimbangannya sendiri. Sagittarius yang belak-belakan dan mudah tersulut amarah mendadak seperti yang baru saja kita bahas, serta Pisces yang memiliki sensitivitas emosional tertinggi di antara 12 zodiak adalah zodiak-zodiak yang rentan terhadap depresi, pemirsa yang budiman. Murad Trilieli dengan nama samaran 1464 yang selalu mengikuti saya dengan sangat dekat dan setelah melihat pengumuman kami di sini langsung menulis pesannya, "Saudara terhormat, saya kirimkan salam saya untuk Anda." Murad berkata, "Sekalian saya juga ingin bertanya satu pertanyaan saat ada kesempatan ini. Bagaimana kecocokan antara zodiak Libra dan Aquarius? Apakah itu mungkin?" Selamat bekerja. Salam dari mudanya. Salam untuk mudanya dari kami, pemirsa terkasih Murad Trilieli. Mitra Libra adalah mitra yang kepadanya Anda akan menyerahkan semua harta Anda tanpa ragu dan Anda juga akan menjadi mitra dalam satu masalah tanpa ragu. Anda akan pergi ke suatu tempat. Anda tidak punya waktu dan Anda mengirim pasangan Libra Anda pergi. Anda bisa dengan tenang mengirimnya ke sana. Dia tidak akan membicarakan Anda, tidak akan berbicara buruk, dan selalu akan melindungi hak-hak Anda seolah-olah Anda ada di sana. Namun, karena Libra adalah zodiak yang damai, tenang, bahkan terkadang begitu diam, hingga membuat orang bertanya-tanya apakah dia licik, sesekali Anda mungkin akan memiliki pertanyaan di benak Anda. Namun, jika Libra kehilangan kepercayaannya pada Anda, waspadalah terhadapnya. Anda telah melakukan kesalahan. Karena dia tenang dan sabar, Anda melakukan kesalahan kedua. Tanpa memberi kesempatan untuk yang ketiga, Libra bisa mengakhiri kemitraan, teman-teman. Baiklah,
Tentu saja kadang-kadang dia juga malas, jadi ada baiknya menambahkan itu juga. Sekarang kita sampai pada zodiak Aquarius. Dalam kemitraan bisnis, dia benar-benar dapat dipercaya, dia jujur, suka hal-hal baru. Dia tidak seobservatif Libra. Setelah percaya, dia akan terus maju. Ya, dia juga seorang pengamat. Sejak awal dia penasaran, suka mengamati, tapi sekali percaya, toleransinya terhadap kesalahan lebih besar daripada Libra. Tapi kadang-kadang dia bisa membuatmu lelah. Karena dia tidak suka terlalu banyak kegagalan, selalu ingin berada di depan. Dia ingin mengerahkan seluruh energinya. Dia ingin tetap bersemangat. Dia juga mengharapkan hal yang sama darimu. Dan jika kamu menekannya, misalnya mengatakan, semua ini terjadi karena kamu, dia mungkin ingin keluar dari kemitraan setelah beberapa waktu. Libra dan Aquarius, yang bisa kita sebut sebagai teman yang kuat, bisa sangat baik dalam kemitraan bisnis. Jika Anda memperhatikan poin-poin yang saya katakan, pemirsa yang budiman, saya lahir pada tanggal 10 Agustus. Bisakah Anda memberi saya beberapa informasi tentang tanda zodiak saya? Cucu saya Dennis juga lahir pada tanggal 16 Desember. Aku jadi penasaran bagaimana karakternya akan berkembang. Semoga beruntung. Saya menantikan videonya. Ibu Nekla Kahraman. Ya, Ibu Nekla, saya ingin segera melanjutkan ke jawaban Anda. Anda memiliki tanda zodiak Leo. Perlu juga kami sebutkan bahwa Anda adalah orang yang energik, penuh rasa ingin tahu, gemar meneliti, tidak menyukai sembarang orang, senang berada di sekitar orang pintar, gemar berinovasi, dan tidak mudah menyerah, Ibu Nekla. Dengan energi tinggi mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan teman. Mereka suka menjadi pusat perhatian dan memimpin. Energi kepemimpinan mereka juga tercermin dalam dunia kerja. Dalam kerja kelompok, mereka senang memimpin dan menjadi pusat perhatian. Di lingkungan di mana nilai mereka dihargai, mereka tidak kesulitan untuk mencapai puncak. Banyak wanita Leo yang sukses besar menjadi bos di usaha mereka sendiri, dan mereka sangat mandiri. Karena mereka suka perhatian, mereka harus berhati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura memuji dan berkarakter licik. Mereka umumnya menyukai kemewahan dan kenyamanan. Kecintaan mereka terhadap mobil yang nyaman lebih menonjol dibandingkan zodiak lain. Barang-barang berwarna merah akan menambah energi mereka. Mereka akan selalu mendampingi sahabat sejati mereka di masa-masa sulit tanpa ragu. Saya mendoakan kesehatan dan kesejahteraan untuk sisa hidup Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke jawaban tentang cucu Anda yang Anda tanyakan. Anda bilang dia lahir pada 16 Desember, dan Anda juga meminta saya untuk memberikan komentar tentang karakter Dennis kita. Izinkan saya mencoba menjelaskannya secara singkat. Cucu Anda Dennis pertama-tama berzodiak Sagittarius. Dia memiliki kepribadian yang gesit, sosial, dan energik. Anak-anak kecil yang lahir di dekanat Sagittarius ini biasanya agak nakal, sangat penasaran, suka mengamati, dan sering membuat orang tua mereka kewalahan. Namun karena sifatnya yang aktif dan energik akan selalu menyertainya, saya benar-benar merasa bahwa dia akan menjadi anak yang baik. Bayi Sagittarius adalah bayi yang manis dan sedikit manja. Mereka tidak suka mendapat perhatian berlebihan dari siapapun selain orang tua mereka. Sejak kecil mereka sudah menetapkan batas-batas mereka sendiri. Bahkan saat sendirian, mereka akan bermain dan menghibur diri dengan mainan mereka. Mereka tidak suka perintah yang keras. Dalam mendidik, Anda harus menggunakan kata-kata yang lembut agar mereka tidak menjadi enggan bersekolah. Dengan gaya khasnya sendiri, dia akan melakukan apa yang dia yakini dan memilih profesinya sendiri. Dan saya mendoakan agar ia memiliki kehidupan yang sukses. Arzuke Mahla menulis, dia adalah pengikut setia kami. Zodiakku Sagittarius dan asendanku Scorpio. Banyak sekali penonton Sagittarius kita yang menulis, bukan begitu teman-teman? Orang-orang Sagittarius memang sedikit lebih penasaran dengan astrologi. Apakah kita akan menyimpulkan itu dari sini? Saya juga tidak tahu. Dalam pernikahanku, aku sama sekali tidak cocok dengan Taurus, akhirnya kami berpisah. Sekarang seorang Taurus memberikan lamaran pernikahan. Saya menerimanya.
Ya, pemirsa yang terhormat, sebenarnya Taurus dan Sagittarius adalah zodiak yang sulit untuk saling memahami. Jika kita melihat literatur astrologi, dikatakan bahwa Sagittarius seringkali bosan dengan cinta ini dan bisa saja pergi. Kadang-kadang juga Taurus yang bosan dan pergi. Kedua zodiak ini juga bisa sama-sama keras kepala, karena memang begitu, pemirsa yang terhormat. Jadi, dari sudut manapun kita melihatnya memang agak sulit, tapi karena pengaruh Scorpio, jelas Anda bisa merasa sangat tertarik padanya pada pandangan pertama. Sekarang, apakah hubungan ini akan berlanjut? Apakah hubungan ini akan menuju ke pernikahan? Tepat di sini, sebenarnya muncul pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh zodiak ascendant dalam hidup kita. Setiap orang punya pendapat berbeda tentang hal ini dan sebagainya. Namun menurut saya, ascendant adalah sikap dan perilaku Anda saat pertemuan pertama. Maksudnya, saat kita pertama kali bertemu seseorang, bisa jadi itu hubungan pertemanan, bisa juga saat menjamu tamu. Atau mungkin interaksi dari cinta yang baru, entahlah. Menurut saya, zodiak yang kita kenakan seperti pakaian pada interaksi pertama itulah ascendant. Tapi setelah itu, setelah kita mengucapkan selamat datang, barulah zodiak asli kita muncul. Kita mengenakan pakaian itu, para penonton yang terhormat, lihat ini sangat penting, tapi bagian yang paling jelas adalah seperti sebuah pintu masuk, seperti memasuki sebuah ruangan, seperti perkenalan, seperti ucapan selamat datang, tapi setelah itu kamu akan berhadapan dengan zodiak aslimu sendiri. Jadi yang ingin saya katakan adalah pengaruh tambahan pada pertemuan pertama itu adalah karakter kedua, setelahnya barulah manusia yang sebenarnya. Karena dia akan kembali ke zodiaknya sendiri, masalah bisa muncul dalam pernikahan. Apa yang terjadi? Kamu akhirnya berdua saja dengan Sagittarius dan Taurus. Setelah itu, efek-efek yang berlawanan bisa mulai muncul. Masalah bisa terjadi. Kamu sudah berpisah dari yang pertama, perhatikan sikap dan perilakunya. Menurut saya, kamu butuh waktu 6 bulan, penonton yang terhormat. 3 bulan saja tidak cukup, luangkan waktu 6 bulan untuk saling mengenal. Hari ini kita saling berbagi hati, saling berbagi perasaan, saling berbagi cinta. Semoga tidak ada yang kekurangan cinta, teman-teman yang terhormat. Saya lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan Anda. Kepada penonton dengan nama samaran Alfuk, terima kasih banyak telah berlangganan dan bergabung, serta mengirimkan pertanyaan indah ini kepada saya. Tapi pertanyaannya agak pesimis. Tempat ini mulai terasa berat, Alfuk. Kenapa para Pisces selalu bertemu dengan cinta yang mustahil, atau ketika merasa sudah menemukan, malah kena batunya, Pak? Lihat, sekarang aku benar-benar sedih, sangat sedih. Alfuk, Sekarang, sebagai seorang Pisces juga dengan ascendant Leo, mari kita curhat bareng Alfuk. Pisces adalah yang paling emosional, paling setia, dan penuh kasih sayang dalam keluarganya. Saya bilang begini kepada para Pisces, kita ini seperti perwujudan cinta itu sendiri. Kalian seperti perwujudan cinta itu sendiri. Kita punya cara berjalan seperti pelaut. Sekarang, mungkin terdengar seperti saya memihak diri sendiri, tapi Pisces memang berbeda dalam urusan cinta. Sangat mencintai, sangat melindungi, dan selalu mendekati dengan niat baik, hampir seperti cinta itu sendiri. Itulah sebabnya, pemirsa yang terhormat, betapa sulitnya bagi kami untuk menemukan cinta yang kami tunggu-tunggu. Pisces mencintai begitu dalam hingga kadang orang di depannya bisa merasa takut. Seperti dalam lagu itu, aku mencintaimu begitu dalam hingga kau takut, katanya. Persis seperti di lagu itu. Menemukan cinta yang sesuai dengan hati penuh kasihnya tidaklah mudah. Sekarang ada klip-klip yang telah kami siapkan di program-program sebelumnya. Termasuk semua Pisces, terutama di awal. Mari kita lihat apa saja yang telah kami katakan tentang cinta untuk semua penonton zodiak Pisces. Dalam cinta, awalnya pemalu, terbuka dengan kasih sayang berjiwa, seperti boneka Matryoshka.
Piscis adalah sosok yang penuh cinta. Ia sangat penyayang, posesif, dan pencemburu, tetapi kesetiaannya tak tergoyahkan. Kita beralih ke pertanyaan baru. 2 paru-paru. Tunanganku seekor banteng, aku seekor ikan, Tuan. Ikan lagi. Kami baru saja putus tanpa alasan. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu? Saya seorang penonton yang berteriak minta tolong. Sebenarnya persahabatan Taurus dan Piscis itu mungkin. Namun, ketika bicara cinta antara Piscis dan Taurus, kita dihadapkan pada cinta yang bisa dibilang biasa saja, bahkan di bawah rata-rata. Anda bertanya mengapa, tapi percayalah ada banyak alasannya. Anda bilang dia tiba-tiba pergi, tapi pasti ada sesuatu yang tidak dipahami. Mungkin ada banyak hal yang belum kalian bicarakan satu sama lain. Sepertinya tiba-tiba pergi ini adalah tren zaman kita. Kalian berbicara, saling terkesan, lalu seseorang muncul di hadapanmu. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan zodiak. Sepertinya di zaman sekarang, kita mulai terlalu cepat mengorbankan cinta dan kasih sayang. Tiba-tiba saja, kita dihadapkan pada situasi di mana kita dipertanyakan. Hal ini sangat mengejutkan kita. Namun kita bingung. Kita telah melalui masa-masa sulit. Dunia telah menjadi sedikit lebih keras dalam 5 tahun terakhir. Seperti ini di seluruh dunia. Masalah pandemi, kesulitan ekonomi, dan seterusnya. Jika menyangkut hubungan Anda, ada alasan yang jelas. Saya ingin menunjukkannya sekarang juga. Taurus memperkuat cinta dengan logika. Banteng. Itu adalah tanda idealisme. Dia mencintai dan memiliki, tetapi logika akan selalu didahulukan. Kecerdasan emosional akan berpadu dengan logika. Jika menyangkut Piscis, intensitas cinta mereka yang memusingkan kadang-kadang dapat mengejutkan dan mencengangkan si sapi. Saya tidak berpikir Taurus terbiasa dengan sikap, perilaku, dan tindakan Pisces yang terlalu romantis. Kesatuan ini mungkin terjadi, tetapi mungkin dengan kompromi. Pemirsa yang budiman. Konsesi diperlukan di kedua belah pihak. Saya melanjutkan. Busra Akaya. Dia berkata, Tuan, saya seorang wanita Capricorn dan pacar saya seorang pria Gemini dan kami berfikir untuk menikah. Saya punya pacar, tapi bagaimana kalau menikah? Apakah ada keharmonisan di antara kita? Dapatkah kau mengatakan yang sebenarnya, saudariku Bushra? Tentu saja kami akan mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kita ada di sini, saudaraku yang tampan? Tentu saja kami akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, bersiaplah, siap-siap. Apakah kamu siap, Bushra? Untuk mendengarkan kebenaran. Zodiak paling idealis dari elemen tanah, wanita Capricorn yang sangat saya kagumi. Mereka benar-benar tangguh di luar, wanita yang sangat gigih dan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi mereka adalah wanita yang serius, wanita yang mengharapkan pria di hadapannya benar-benar berpijak dengan kokoh di bumi. Wanita pejuang, wanita yang bebas, wanita yang mengikuti kata hatinya, tapi juga wanita yang berusaha menemukan titik temu. Nah, sekarang di seberangnya ada pria Gemini. Ini bukan hubungan yang sangat direkomendasikan. Sahabatku yang terhormat, aku harus mengatakan ini. Jadi hubungan antara wanita Capricorn dan pria Gemini termasuk hubungan yang lemah, bukan hubungan yang banyak direkomendasikan. Namun, wanita Capricorn memiliki sisi yang menarik dan kemampuan membujuk yang tinggi. Pria Gemini juga, meskipun seringkali tidak benar-benar yakin dengan apa yang diinginkannya, adalah pria yang ceria, penuh semangat, praktis, suka bergaul, suka meneliti, dan memiliki sisi petualang yang berkembang. Teman-teman terhormat, tentu saja saya tidak tahu ascendant kalian. Di sini kita melanjutkan berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan. Seperti yang saya katakan, pria Gemini kebanyakan cenderung ceroboh. Maksud saya, mereka memang berasal dari elemen udara, jadi tolong jangan marah pada saya. Saya juga tidak bermaksud mengatakan ini dalam arti yang buruk. Mereka sudah tahu karakteristik mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang terkadang tidak bisa diam di satu tempat. Mereka harus bepergian, harus meneliti. Jika mereka mulai menutup diri, ketahuilah bahwa mereka sedang mengalami masalah besar. Mereka telah masuk ke dalam kebuntuan besar. Lalu, apakah cinta dan pernikahan yang sulit ini tidak mungkin terjadi? Tentu saja bisa. Tentu saja jika Anda menginginkannya, meski ada banyak rintangan, Anda tetap bisa menuju pernikahan. Namun di sini wanita Capricorn punya peran besar.
Jadi, yang akan mempertahankan pernikahan di sini, yang akan menjaga hubungan, yang akan membimbing pria Gemini, yang akan mengarahkan dia adalah wanita Capricorn. Tentu saja lakukan ini secara diam-diam, karena pria Gemini juga punya harga diri. Dia tidak terlalu suka diarahkan atau dikendalikan. Saya ingin mengatakan bahwa mereka saling melengkapi. Mengarahkan, membimbingnya ke hal-hal yang baik. Ke rajin bekerja, ke aktivitas, lihat, kamu sering sibuk sampai kadang tidak sempat mengenal orang lain. Pria Gemini memang punya sifat seperti ini. Karena dia berbicara dengan banyak orang sekaligus, kadang dia kesulitan mengenal orang dan bisa mengalami masalah. Ketahuilah hal ini saat mempersiapkan diri untuk menikah. Bushra Akaya penontonku, saudariku yang berharga. Ada pertanyaan lain dari Ibu Nishla Kahraman? Guru, terima kasih sekali lagi atas komentar Anda tentang cucu saya Dennis. Saya juga berterima kasih. Profesi apa yang dapat dipilih seseorang? Anda bertanya tentang Sagittarius. Anda mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Ya? Mereka yang mengikuti program saya, penjelasan dan komentar saya dengan saksama, tahu bahwa saya biasanya mengatakan bahwa Sagittarius, zodiak yang berbicara terus terang dan jujur dari keluarga api ini adalah zodiak orang baik. Zodiak orang yang benar-benar baik adalah Sagittarius. Bagi mereka yang berusaha menjalani kehidupan berkualitas dan menganut prinsip berbudaya, pengecualian pada umumnya tidak melanggar aturan. Namun jika kita melihat secara umum, Sagittarius adalah zodiak yang menyukai disiplin. Ketika kita bertanya di bidang pekerjaan apa Sagittarius bisa menemukan kebahagiaan, tentu kita perlu melihat masa mudanya terlebih dahulu. Masa muda Sagittarius adalah masa yang penuh gairah, aktif, dan sosial. Energi mereka sangat besar. Mereka juga sangat keras kepala, terutama dalam memilih profesi. Mereka tidak akan suka jika orang tua, anggota keluarga yang lebih tua, bahkan mungkin pasangan mereka terlalu banyak ikut campur. Di luar itu, mereka juga tidak akan lupa untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang benar-benar mereka percayai, karena bagian konsultasi atau musyawarah dalam diri mereka cukup berkembang. Mereka akan meminta pendapat teman-teman yang bijak dan benar-benar mereka percayai para penonton yang terhormat. Karena pengaruh planet Jupiter, Sagittarius sangat suka bepergian, menemukan tempat-tempat baru, dan berkumpul bersama teman-temannya. Pekerjaan yang berhubungan dengan pariwisata atau mungkin perbankan yang mencakup urusan asuransi, tapi bukan bagian keuangannya, melainkan hubungan masyarakat di perbankan bisa menjadi pilihan. Profesi sebagai guru atau pekerjaan yang kadang bisa berkembang menjadi akademisi. Profesi seperti pengacara, bidang hukum, serta pekerjaan yang berkaitan dengan radio, televisi, dan media adalah profesi yang paling cocok untuk para pemuda Sagittarius. Sebenarnya, dari sudut pandang astrologi, inilah profesi-profesi di mana mereka akan sukses jika mereka memilihnya. Jika seorang pemuda Sagittarius berkata, "Saya benar-benar ingin membuka usaha sendiri," itu memang merupakan salah satu ciri khas Sagittarius. Mereka memang suka membuka usaha sendiri. Karena selain jujur, mereka juga merupakan zodiak yang berani. Jadi daripada pindah ke luar negeri, mereka bisa memilih bidang seperti ekspor. Misalnya ada sebuah produk di negara kita yang bisa dijual ke luar negeri, atau bisa juga menjadi perwakilan suatu tempat, seperti menjadi agen resmi sebuah merek di Turki. Mereka bisa bekerja di bidang promosi. Mereka juga akan sangat sukses di pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena seperti yang pun saya katakan, mereka memang suka berinteraksi dengan orang lain. Meskipun mereka berusaha menahan diri untuk tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, ada kalanya mereka merasa harus tetap mengatakannya. Tapi saya tidak berpikir bahwa zodiak Sagittarius bisa menjadi orang yang menyakitkan. Sebenarnya mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, pada awalnya mungkin terasa berat bagi kita, tapi setelah dilihat lagi, ternyata memang mereka mengatakan yang sebenarnya. Kita bisa bilang, wah, kamu memang bicara terus terang, jujur. Daripada tersinggung dengan penilaian mereka, sebaiknya kita mencoba mendengarkan apa saja hal bermanfaat tentang diri kita yang sebenarnya tersembunyi di balik kritik tajam mereka.
Ya, Bu Necla Hanım, kami sudah membahas tentang profesi-profesi yang bisa dipilih oleh Denis kecil kita saat dewasa nanti, baik untuk Anda maupun untuk semua teman-teman Sagittarius yang menonton kami. Pemirsa yang terhormat, saya akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Semoga Anda semua merasa senang dengan program kami. Ngomong-ngomong, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya juga mengandung banyak informasi yang sangat bermanfaat secara umum. Semua pemirsa yang menonton kami juga mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi jangan anggap saya hanya menjawab untuk satu orang saja. Saya melihat bahwa jawaban saya juga sampai ke banyak dari Anda. Pemirsa yang terhormat, selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa dan pengikut kami dengan nama samaran Zafar Demir. Izinkan saya membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertama-tama, semoga sukses. Putriku berzodiak Gemini dan pikirannya sangat berantakan. Usianya 10 tahun. Bisakah Anda memberikan informasi, tolong? Lalu, ada juga tanda kesedihan. Zafar, jika sampai membuatmu meninggalkan begitu banyak tanda kesedihan, saya paham sepertinya putrimu berasal dari dekan Gemini yang agak sedikit manja. Gangguan konsentrasi, pikiran yang berantakan, belakangan ini mulai sering terdengar pada hampir semua anak dari berbagai zodiak. Sekarang mari kita bahas tentang anak Anda. Anak Gemini itu cerdas, dinamis, bisa langsung mengerti maksud orang lain, bahkan sebelum dijelaskan. Biasanya ceria, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi sedih dan membuat Anda terkejut, serta kadang-kadang juga bisa sedikit manja. Seperti yang saya bilang tadi, mereka itu cerdas. Karena kecerdasannya, mereka adalah anak-anak yang mudah berubah. Sayangnya, mereka memiliki sifat obsesif. Anda harus sangat berhati-hati dan bijak dalam membesarkan anak-anak ini. Terkadang Anda harus menjadi orang tua yang sedikit tegas namun tetap manis. Lihat, saya akan mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Padahal saya sebenarnya bukan orang yang suka bersikap keras. Bersikap keras dalam membesarkan anak. Tapi untuk anak Gemini, agar mereka tidak mudah kehilangan konsentrasi dan terbiasa dengan kehidupan yang terencana, saya ingin Anda menggunakan sikap tegas namun manis dalam pola asuh. Bukan memaksa, tapi membiasakan mereka dengan cara yang tegas, namun tetap hangat. Terlalu memanjakan anak Gemini, memenuhi semua keinginannya, akan membuatnya menjauh dari pendidikan dan sekolah. Tentu saja ada juga hal-hal yang wajar bagi anak Gemini. Seperti yang saya katakan di awal, mereka sangat sensitif dan cepat memahami situasi. Jadi, jangan bertengkar di depan mereka, jangan membicarakan masalah keluarga besar, dan tolong jangan membawa perdebatan atau masalah antara suami istri ke hadapan anak-anak ini. Sayangnya, di negara kita, Turki, kita sering melakukan hal-hal seperti ini, pemirsa yang terhormat. Hal-hal seperti ini juga tidak baik untuk anak-anak kita. Jadi tolong berhati-hatilah saat berada di dekat anak-anak kita. Menurut Anda ada sesuatu dalam keluarga yang membuat putri Anda sedih dan dia menyadarinya. Saya berasumsi Anda sudah berkonsultasi dengan tenaga medis. Karena dalam hal konsentrasi mental, tentu saja bidang medis juga sangat penting. Biasakan anak Anda yang berzodiak Gemini untuk hidup teratur tanpa membiarkannya terpecah pada banyak hal sekaligus. Tolong perhatikan apa yang Anda bicarakan di dekatnya dan tanpa terlalu memanjakan, usahakan membiasakan anak Anda hidup disiplin sesuai jadwal. Namun tentu saja, ini bukan pekerjaan yang mudah, pemirsa yang terhormat. Sama sekali bukan pekerjaan mudah, tapi jika sudah menyangkut anak, itu sama pentingnya seperti tanah air. Sisanya hanyalah rincian. Kami memilikinya. Mereka dipercayakan kepada kita. Mereka dipercayakan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jagalah anak-anak kita. Anda sudah memilikinya. Saya juga melihat ini dan itu membuat saya sangat bahagia. Pemirsa yang terhormat, ya, saya membacanya sebagai Tuncir 8305. Izinkan saya membaca nama panggilan dan pertanyaan Anda terlebih dahulu. Halo Pak, menantu perempuan saya dan anak laki-laki saya sering bertengkar, Capricorn dan Libra. Jadi menantu perempuan Anda seorang Capricorn dan putra Anda seorang Libra. Terima kasih guru. Pemirsa yang saya sayangi, Anda jelas-jelas kesal. Anda menyaksikan pertengkaran antara menantu perempuan dan putra Anda, dan mungkin mereka membawa suasana itu ke rumah, atau saat Anda makan bersama di suatu tempat, suasana hati Anda jadi rusak, dan sebagainya.
Mereka adalah dua zodiak dengan karakter yang benar-benar berbeda. Arah dan pilihan mereka sangat berbeda satu sama lain. Namun daya tarik di antara mereka sangat kuat. Mari kita akui hal ini, daya tarik mereka sangat kuat. Nah, karena mereka saling melengkapi satu sama lain, astrologi mengatakan bahwa orang-orang ini akan menikah dan melanjutkan hidup dengan bahagia. Lalu, mengapa terjadi pertengkaran? Capricorn biasanya serius, sedangkan Libra lebih ceria dan santai. Saya ulangi lagi, Capricorn biasanya serius, lebih idealis, sedangkan Libra lebih ceria dan santai. Dalam situasi Anda, izinkan saya mengatakan ini kepada Anda. Jangan tersinggung. Ya, apakah Anda pernah duduk bersama putra Libra Anda dan bertanya, kenapa kamu tidak bisa akur dengan menantuku? Pernahkah Anda menanyakan itu? Kenapa kamu tidak bisa akur dengan menantuku? Apa masalahnya, nak? Pernahkah Anda bertanya begitu? Karena wanita Capricorn yang setia, loyal, tidak mudah menyerah, dan cenderung mengalah, biasanya tidak akan mudah bertengkar, kecuali ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya. Selain itu, dia juga tidak akan menunjukkan hal itu kepada orang di sekitarnya. Karena dia juga memiliki sifat tertutup dan pandai menyembunyikan perasaannya. Jadi, meskipun mereka tetap bertahan setelah bertengkar, ada suatu kekurangan dalam pernikahan yang mengganggu menantu Capricorn Anda yang sudah dia peringatkan, namun putra Anda tidak mau mengubah atau memperbaikinya. Pastikan Anda bertanya kepada putra Anda apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari Anda. Percayalah, Anda tidak akan salah. Menurut saya, kesalahan lebih banyak ada pada putra Anda. Karena di satu sisi ada wanita Capricorn, di sisi lain ada pria Libra. Ya, Anda benar. Pria Libra itu jujur dan selalu mencari keadilan. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Zodiak Libra juga umumnya cinta damai. Tapi ada sesuatu yang belum terselesaikan. Anda harus mempertemukan mereka berdua dan berbicara dengan baik-baik. Karena terkadang sifat Libra yang riang membuat mereka dikuasai. Ayolah Tuan. Setelah itu, wanita Capricorn mungkin akan mengeluh. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku. Saya juga banyak melihat hal ini di sekitar saya. Semoga kita semua hidup rukun, damai, tentram, dan bahagia dalam lingkungan keluarga tanpa ada pertengkaran dan keributan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Anda lihat bahwa cinta telah banyak ditanyakan lagi. Kita lagi-lagi hati, cinta. Oh, cinta ini, kalau itu tidak terjadi, ya tidak akan terjadi, kan? Jika hal itu tidak terjadi, kali ini kami mencari bagian yang hilang. Kita berkata, kalau saja aku bisa jatuh cinta, menjadi bergairah dan tersadar. Seperti inilah cinta. Itu penting bagi orang-orang. Sebenarnya cinta juga penting dalam tasawuf. Sebenarnya cinta membawa manusia berjalan menuju Allah, Allah yang Maha Agung. Anda tahu, ada ungkapan saya sedang dalam fase melewati Laila, di jalan-jalan untuk menemukan Sang Pencipta. Pemirsa yang terhormat dan berharga, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir dari episode ketiga serial video yang sering saya tayangkan ini, di mana saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Penonton kita dengan nama samaran Mazi Altmush-Alte Yirmi Iki bertanya seperti ini. Pak, saya dilek. Tunanganku, Irfan, belakangan ini sangat mudah marah. Zodiaknya Capricorn. Terima kasih banyak. Lagi-lagi tentang cinta. Lagi-lagi kisah pertunangan. Lagi-lagi mereka berkata, Pak, tolong bantu. Tentu saja, kami akan berusaha menjawab pertanyaan Anda semampu kami. Saya juga sangat berterima kasih. Terima kasih penonton setia saya karena telah berkenan berkonsultasi dan meminta pendapat saya. Sekarang, dilek saudariku, tunanganmu Irfan berzodiak Capricorn, tapi kamu tidak menuliskan zodiakmu sendiri. Meski begitu, aku tetap tidak ingin melewatkannya, karena aku menilai berdasarkan urutan, seperti yang kalian tahu. Tidak mungkin bagiku untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Namun, di setiap video, kami berusaha memprioritaskan mereka yang berlangganan, menulis pertanyaan, dan memberikan dukungan paling banyak melalui komentar serta suka. Tapi, selain semua itu, jika ada yang langsung menulis komentar, tentu saja saya juga mempertimbangkannya dan memilih dari antara mereka. Jadi, kami bertindak secara adil, penonton yang terhormat. Dilek sayang, seperti yang kukatakan, kamu tidak menulis horoskopmu sendiri. Pria Capricorn terkadang bisa berubah-ubah. Apakah Anda sepenuhnya menyadari masalah yang menyebabkan sikapnya yang mudah tersinggung pada suatu ketika?
Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, pria Capricorn akan marah, tetapi dia tahu cara menebusnya dengan sangat baik. Dia punya pesona khas dan kemampuan meyakinkan yang unik. Sebenarnya pria Capricorn itu sabar, idealis, pekerja keras, berpikiran praktis, dan sangat setia pada keluarganya. Sekarang, dari yang saya pahami, yang membuatmu bingung di sini adalah apakah pria ini layak untuk dinikahi atau tidak. Karena kamu melihatnya sebagai orang yang mudah sekali marah, sangat temperamental. Sekarang, Dilek sayangku, aku ingin mengatakan dengan jelas bahwa jika pria Capricorn yang begitu terorganisir dan sangat teliti, ini mudah sekali marah, pasti ada alasan finansial yang sangat kuat di baliknya. Wah, entah itu masalah karier atau ada masalah di tempat dia berada. Dan satu hal lagi jangan terlalu dipikirkan. Lihat, jika pria Capricorn tidak mencintai, sangat sulit untuk membuatnya tetap berada di sisi seorang wanita. Singkirkan itu dari pikiranmu. Jelas sekali, Irfan saudara kita mencintaimu. Selain itu, sekarang tentu saja aku ingin berbicara secara umum. Jadi ini bukan hanya untuk tunanganmu saja, jangan sampai salah paham. Sedikit banyak pria Capricorn memang suka genit, tapi di sini tidak ada hal seperti itu. Dari ceritamu itu tidak ada. Keadaannya memang bukan seperti itu. Selain itu, baik pria maupun wanita Capricorn adalah pendengar yang sangat baik. Mereka mendengarkanmu seperti seorang psikolog. Mereka memberikan saran yang kuat dan praktis. Dilek, apa yang membuat anak ini jadi pemarah? Lalu, apa yang terjadi dengan pemuda idealis yang begitu mencintaimu ini? Nah, inilah yang harus kamu selidiki dengan baik, pemirsa yang terhormat, karena yang hidup bersamanya adalah kamu. Orang yang kamu kenal, misalnya seorang psikolog atau psikiater, atau mungkin saran dari seseorang di lingkunganmu, setidaknya arahkan dia ke sana. Jika kamu tidak bisa meyakinkannya, mintalah dukungan atau bantuan dari anggota keluarga yang dihormatinya, seseorang yang tidak bisa ia tolak. Pemirsa yang terhormat, karena saraf pria Capricorn tidak mudah terganggu. Tapi, jika sampai terganggu, pasti ada alasan penting di baliknya. Tapi jelas itu bukan karena kamu. Saat dia bersamamu, sedikit manja itu muncul dan apa yang terjadi? Dia mulai menunjukkan sikap-sikap kesal, mungkin dengan perdebatan yang tidak penting, atau sikap marah yang muncul dari hal-hal kecil. Dan jagalah pemuda yang baik ini, pemuda yang berharga ini. Ketahuilah bahwa dia tidak akan berada di dekat wanita yang tidak dia inginkan. Buang pikiran-pikiran seperti itu dari kepalamu. Semoga kebahagiaanmu melimpah dan pernikahanmu segera terwujud dengan izin Tuhan. Begitu doaku. Pemirsa yang terhormat,